warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya rekan-rekan semua, Tiara mau ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terlebih dahulu karena rekan-rekan sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitunya bimbingan kelompok. Nah, terima kasih ya banyak ya rekan-rekan semua. Nah, sebelumnya Tiara mau nanya nih, rekan-rekan semua pernah nggak sih ikut bimbingan kelompok? Pernah. Pernah ya? Iya. Yang lain udah pernah juga? Nah, kalau boleh tahu, kalau dari rekan-rekan bimbingan kelompok itu apa sih? Kalau menurut Rama, kalau bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dan dipimpin oleh sama satu orang nanti yang untuk menjalankan interaksi di kelompok itu. Nah, ya itu benar sekali ya. Ada pendapat yang lain? Oke. Jadi kalau dari tiap juga bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang merupakan suatu layanan BK yang mana nantinya kita akan membahas suatu topik secara bersama-sama atau secara berkelompok. Nah, yang mana nantinya itu akan dipimpin oleh satu orang yang mana itu disebut sebagai pimpinan kelompok. Nah, itu Tiara. Nah, soal selanjutnya itu yang diikuti oleh anggota kelompok yang mana itu dari teman-teman sekalian. Nah, lalu dari tujuan bimbingan kelompok ini juga tadi untuk membahas ya satu topik. Nah, nanti kita akan pilih topiknya. Lalu juga melatih kemampuan bicara dari teman-teman, nantinya Tiara bisa minta pendapat dari teman-teman semua gitu ya, untuk berlatih lah belajar berbicara di depan umum gitu. Lalu juga untuk melakukan pendapat, lalu untuk kita menambah wawasan atau ilmu di sini. Jadi kita juga bisa nambah-nambah teman nih di sini gitu ya kan. Nah, terus cara pelaksanaannya itu yang mana bimbingan kelompok ini itu terdiri atas 4 tahap. Yang mana itu yang pertama adalah tahap pembentukan. Nah, yang mana ini sekarang kita berada pada tahap pembentukan. Yang mana kita tadi Tiara udah ucapkan terima kasih segala macamnya. Terus lalu nantinya akan ada tahap peralihan. Yang mana tahap peralihan itu nanti kita akan Tiara sebutkan beberapa dimana kita akan membahas topik. Nah, topik ini tuh ada 2 kalau dalam bimbingan kelompok, dimana itu ada topik bebas dan topik tugas. Nah, yang mana topik tugas ini itu merupakan topik yang dari Tiara berasalnya. Tiara nanti yang berikan kepada teman-teman, yang mana itu nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya itu ada topik bebas, yang mana itu berasal dari diri teman-teman. Nanti misalnya Tiara bisa minta dari pendapat teman-teman topik apa nih yang pengen teman-teman bahas gitu. Lalu selanjutnya itu ada tahap kegiatan, yang mana itu nanti kitanya di mana kita akan berdiskusikan tentang topik yang telah kita pilih di tahap peralihan tadi. Lalu selanjutnya baru tahap pemikiran, karena itu nanti misalnya di sana kita bisa menarik kesimpulan atau mungkin kesan dari teman-teman semua. Lalu di sana nanti kita pemikiran dari kegiatan bimbingan kelompok ini gitu. Oke, lalu untuk bimbingan kelompok ini juga memiliki asas. Nah, yang mana itu yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, itu tuh teman-teman diminta itu kesukarelaannya di nanti kelas untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, Tiara pengen tanya nih teman-teman, kira-kira secara sukarela nggak ikut untuk hari ini? Alhamdulillah, terima kasih ya. Lalu selanjutnya juga ada asas kerahasiaan, di mana nantinya mungkin ada rahasia atau apapun. Nah, tapi di mana topik yang akan kita bahas nanti ini bahkan itu jika mungkin berkaitan dengan suatu hal itu tidak boleh dibicarakan di luar dari kita yang di sini atau hanya ada di dalam kelompok ini saja yang tahu begitu. Lalu selanjutnya itu ada asas kekinian, di mana nanti kita itu akan membahas topik yang terkini, yang sedang hangat atau sedang viral gitu. Jadi topik inilah nanti yang bisa kita bahas atau yang kekinian lebih bisa disebut. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai nih dalam kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana mungkin cara pikir sendiri. Oke, baik, berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke tahap peralihan, nah di sini Tiara mau perkenalan dulu nih sama teman-teman semua. Nah, itu perkenalannya Tiara punya cara itu dengan cara rangkaian nama, yang mana itu teman-teman sebutkan nama panggilan teman-teman, lalu diikuti dengan film favoritnya teman-teman semua. Nah, baik, mungkin bisa dimulai dari di sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika. Film favorit saya adalah HP.
Dan sebelah kanan saya yaitu Kartika, pilihannya favoritnya yaitu kartun, dan saya sendiri yaitu Miftahul Rahmi, panggilan Miftah. Nah, pilihan favoritnya adalah keislaman. Oke, baik. Yang kedua juga itu adalah Ika, yang mana film kartunnya yaitu film favoritnya adalah kartun. Lalu Mita, yang mana itu keislaman. Lalu Tiara sendiri, yaitu Tiara masuk itu pilihannya Tiara, itu drama. Yang sendirinya Ika film favoritnya kartun, Kita film favoritnya keislaman, Tiara film favoritnya drakor, Rahma film favoritnya kartun juga. Ketika film favoritnya kartun, Samita film favoritnya keislaman, Tiara film favoritnya drakor, Rahma film favoritnya kartun, dan ini film favoritnya kartun. oke, baik. Jadi itu lah ya topik kita. Semoga nantinya kita bisa lebih akrab lagi gitu. Nah, baik teman-teman semua, sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap peralihan. Nah, yang mana di sini kita akan nantinya membahas suatu topik tadi ya, mulai berdiskusi topik apa yang akan kita pilih. Nah, jadi di sini Tiara akan memakai topik tugas, yang mana itu tadi setelah Tiara jelaskan itu dari yang dari Tiara. Gak apa-apa kan ya teman-teman semua? Oke, baik, terima kasih. Jadi topik yang akan Tiara bicarakan untuk tema pada hari ini yaitu adalah sosial media. Nah, itu berkaitan sekali ya dengan kita pada zaman modern saat sekarang ini gitu. Jadi buat pertama-tama, menurut teman-teman nih, kira-kira sosial media itu apa sih gitu? Ya, Sat. Kalau menurut aku, sosial media itu adalah sarana yang digunakan untuk kita berkomunikasi. Namun itu melalui sebuah media yang dimana medianya itu bisa seperti handphone yang merupakan komunikasi. Nah, dalam handphone itu kan banyak kan aplikasi-aplikasi sosial media yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, baik yang kita kenal maupun enggak kita kenal. Ya, baik. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Ya, silakan Hana. Media sosial itu adalah media untuk bersosialisasi antara satu dengan lainnya secara online, di mana seseorang tersebut itu tidak secara langsung untuk bertemu, tapi dipenuhi dengan adanya gadget seperti Rahman lakukan tadi yang dibilang tadi. Ya, baik. Nah, itu semuanya udah benar sekali ya, udah dari pengertiannya sosial media itu apa. Sosial media itu adalah sebuah media gitu ya, atau platform di mana di sana kita berinteraksi, bersosialisasi tanpa adanya batas ruang dan waktu, bahkan secara online gitu ya. Bahkan dari yang satu di sini bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada jauh di sana begitu. Nah, jadi di sana sosial media ini kebanyakan itu terdiri dari aplikasi-aplikasi gitu ya, seperti YouTube, WA, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu. Yang mana itu ada manfaatnya bagi diri kita masing-masing juga begitu ya. Nah, teman-teman semua berarti di sini pakai sosial media ya. Oke. Nah, kira-kira sosial media bagi diri teman-teman itu sebagai apa sih begitu? Apa sih berarti sosial media itu bagi diri teman-teman masing-masing gitu? Menurut kita kegunaan sosial media itu pribadi kita itu salah satunya itu untuk melihat seperti melihat pembelajaran yang ada di Google gitu, dan yang keduanya itu seperti untuk berkomunikasi kepada orang jauh seperti orang tua kita, dan yang ketiganya itu seperti kita bisa melihat berita-berita yang terkini gitu. Benar sekali ya. Jadi kau boleh tahu nggak nih apa tuh? Kalau jadi pribadi sih, gunain sosial media itu untuk teman, kan kita bisa berkomunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jadi bisa menambah teman dan mencari informasi terbaru juga. Ada yang lain?
Kalau Rahma nih, waktu itu Rahma sebelumnya pernah jualan nih gitu kan, jualan online. Nah jadi biasanya tuh Rahma nge-share produknya itu lewat sosial media karena jangkauannya lebih luas kan dibandingkan kalau Rahma promosinya secara online offline. Betul. Masih ada? Oke, baik. Nah, dari yang sudah teman-teman sebutkan tadi nih ya kan, kegunaannya bagi teman-teman itu kita lihat banyak dampak positifnya gitu ya. Mungkin tidak disebutkan lagi, tadi itu ada yang untuk mencari pembelajaran gitu ya di sosmed. Setelahnya itu ada untuk mencari teman, bahkan untuk bisa berjualan gitu ya, menghasilkan uang juga gitu ya sosial media. Nah, itu kalau dari Tiara sendiri itu dampak positifnya itu yang tadi bisa berkomunikasi ya dengan orang tua itu jarak jauh. Apalagi kita sebagai anak kos ini ya gitu ya, yang berjarak sama orang tua, jadi itu bisa menghubungi orang tua kapanpun kita mau gitu. Jadi kita bisa selalu berkabar dengan orang tua gitu. Nah, lalu selanjutnya dampak positifnya tentu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu gitu ya, dapatkan wawasan lagi karena sosial media ini sangat luas begitu ya cakupannya. Kita bahkan bisa melihat berita dari luar, dari dalam negeri dan sebagainya. A few moments later. Nah, yang mana itu tadi kita sebagai mahasiswa juga tentunya mendapatkan banyak dampak positif ya dari sosial media. Yang mana itu seperti WhatsApp gitu ya, di mana kita bisa berkomunikasi dengan dosen, yang mana untuk informasi tugas-tugas dan segala macamnya. Nah, itu juga punya e-kampus kita ya sebagai wadah untuk mahasiswa di mana di sana kita bisa absen dan segala macamnya. Gitu. Nah, kan tadi banyak sekali ya dampak positifnya. Nah, kira-kira pastinya sosial media ini punya dampak negatif juga. Nah, Tiara pengen tahu nih pendapat dari teman-teman semua, kira-kira dampak negatif dari sosial media ini menurut teman-teman itu seperti apa? Pendapat saya mengenai dampak negatif tentang sosial media ini seperti penyebaran hoax, di mana banyaknya berita-berita palsu yang terjadi tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua yaitu dampak negatifnya itu seperti adanya sebab pinjaman online, maksudnya yaitu penipuan di mana-mana yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Iya, penipuan online. Nah, ada lagi yang lain? Pembelian online karena kan kita setiap orang berbeda-beda pendapatnya, jadinya ada yang suka ada yang enggak ya, jadi pembelian di sosial media. Iya, pembelian ini juga kita bisa lihat banyak sekali gitu ya. Bahkan ada yang pada akhirnya sampai bunuh diri kadangnya karena banyak sekali yang menghujat di sosial media gitu ya. Ada yang lain dampak negatifnya? Kalau menurut Rahma kan kebanyakan nih orang-orang juga kadang cerita tentang masalah pribadinya di sosial media. Kalau menurut Rahma itu salah satu dampak negatifnya sih karena udah nggak ada privasi lagi istilahnya, sama udah overshare gitu jadinya. Itu biasanya kan kayak emak-emak tuh biasanya sering banget tuh overshare masalah keluarganya, masalah sama suaminya misalnya, itu yang seharusnya nggak harus semua orang tahu gitu. Jadi itulah salah satu dampak negatifnya. Nggak ada lagi privasi berarti ya, karena orang sudah selalu saja mengeluarkan apa yang terjadi di hidupnya di share selalu di sosial media gitu ya. Ada yang lain lagi dampaknya? Ya. Seperti kita ketahui pada saat ini banyak dampak negatif itu berujung kepada seperti anak kecil yang aturannya anak kecil ini tidak harus melihat HP berapa jam gitu. Jadi sekarang kebanyakan anak kecil itu diberi HP yang aturannya tidak harus melihat film yang ini, dia sudah melihat film ini, jadi terdampak banyak negatifnya, kayak dia melihat hal-hal yang senonoh gitu. Iya. Itu juga sudah banyak terjadi gitu ya. Jadi dampak negatif selain dampak positif yang banyak dari sosial media, berarti juga dampak negatif juga sangat banyak dari sosial media. Satunya juga itu kecanduan game online ya, itu yang mana bukan hanya pada anak-anak atau remaja, bahkan pada orang dewasa pun juga banyak mengalami kecanduan game gitu. Nah, itu selain itu juga kita juga kecanduan scroll TikTok nih, pasti ini banyak banget dari teman-teman itu, bahkan Tiara sendiri gitu ya. Nah, itu sebagai kita yang bahkan tidak terlaksananya kegiatan lain karena masih scroll sosial media gitu ya. Nah, itu tuh salah satu dampak negatif yang paling banyak terjadi di negara. Dimana kita seharusnya melaksanakan bikin tugas atau mencuci baju atau segala macamnya, tapi malah masih scroll sosmed dan segala macamnya. Itu juga salah satu dampak negatifnya gitu.
Nah, jadi kan tadi juga banyak negatifnya. Nah, bagi teman-teman sendiri nih, cara mengatasi dampak negatif itu terjadi pada diri teman-teman masing-masing. Nah, itu kira-kira bagaimana dari teman-teman semua? Kalau dari Rahma sih kan kayak yang dampak negatif yang Rahma sebutin tadi, kalau kebanyakan orang udah nggak ada privasi gitu kan. Nah jadi sebenarnya seharusnya kan kita sebagai pengguna media sosial itu harus menyaring lagi gitu apa yang seharusnya kita share, apa yang harusnya jadi yang kita aja yang tahu dan apa yang orang lain bisa tahu. Jadi itu sih kita harus bisa membatasi diri kita. Iya, betul. Ada yang lain? Contohnya? Seperti yang kita sebutkan tadi dampak negatifnya, cara menanggulanginya itu ya dengan cara jangan dikasih sering dikasih HP itu kepada anak tersebut supaya tidak banyak dampak negatif yang didapatnya dari sosial media. Betul sekali. Ada yang lain? Cara mengatasi nih pada diri masing-masing. Nah, kalau dari pihak sendiri itu juga ya tadi kayak menyaring berita-berita karena nggak semuanya itu benar ya kalau dari sosial media. Pastinya kita harus mencari dulu fakta yang ada di sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada salah satu berita di mana ternyata dia melakukan suatu kesalahan, langsung kita menghujatnya tanpa tahu gitu ya. Nah, sebenarnya dia ngelakuin itu atau enggak. Pada akhirnya kita menghujat dia, tapi ternyata itu nggak terjadi sama dia, tapi malah karena kita sering menghujat, nah dia akhirnya terkena pada gangguan psikis atau jiwanya gitu. Nah itu kan sangat negatif sekali ya gitu kan. Jadi kita harus berpandai-pandai dalam berkomentar, dalam menyaring berita yang ada juga begitu. Lalu pandai-pandai membagi waktu ya gitu. Nah oke baik teman-teman. Nah ini sebelum kita lanjut nih, biar kita nggak bosan ya, biar lebih seru lagi. Nah kita sebaiknya ada permainan dulu nih, ada game. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang mengusulkan kita main game apa gitu? Aku Oke boleh. aku nyaranin kita main rantai kata. Nah, jadi konsepnya itu kita orang pertama nyebutin kata random aja, misalnya kayak air misalnya. Nah, jadi nanti orang selanjutnya sebutin kata pertama dari orang pertama, habis itu dia nyambungnya pakai huruf terakhir orang itu, misalnya kayak air tadi huruf terakhirnya kan R, berarti misalnya disambung sama rambutan, berarti air rambutan kan N naga, misalnya air rambutan naga, habis itu aku lanjut kayak gitu. Nanti kan jadi panjang tuh katanya, pasti ada nanti yang lupa kan, misalnya kayak Mita udah lupa nanti misalnya karena katanya udah kekenyangan, udah kita lingkar gitu. Nah nanti di situ ending gamenya kayak gitu. Oke, boleh ya kita coba main game itu ya. Boleh. Nah, oke, boleh banget nih. Oke, mulai dari mana bagusnya? Oke, dari jadi boleh mungkin. Udah, mulai duluan. Ayah harimau. Ayah harimau unta. Ayah harimau unta Ayo. air. Ayah harimau unta air raja. Ayah harimau unta air Lupa kan? Raja tadi ya. Ulang lagi aja puterannya, siapa lagi gitu yang mau mulai. Nah, oke, mungkin dari Kak Tika boleh. Random aja sebenarnya. Ya. Pisang gajah. Pisang, gajah, hantu, Pisang, gajah, hantu, ular. pisang gajah hantu ular leher, 5 Pisang gajah hantu ular rimah itu terakhir. enggak Aku Pisang gajah hantu ular rima. Aku unta. pisang, gajah, hantu, ular, rima, aku, unta,
ASI, Pisang, gajah, hantu, ular, rimah, aku, unta, ASI, ibu. Pisang, gajah, hantu, ular, rimah, aku, unta, ASI, ibu, uap. Dari kamu lah. Pisang, gajah, hantu, unta, rimah. Oke, satu putaran lagi deh. Oke, satu putaran lagi ya. Oke, dari sudut mana yang mulai duluan? Dari Tiara aja, dari Tiara aja. Diri aja duluan ya. Diputar ke arah Kanan. kanan sini. Serah deh. Oke, serah aja ya. Sepatu. Apa? Sepatu. Apa ya? Uang. Sepatu uang. Ya. Sepatu, uang, gadis, Sepatu, uang, gadis, sapi. Sepatu, uang, gadis, sapi, ilalang. Nah, baik teman-teman semua, mohon maaf karena pada tahap pengakhiran ini kami mendapati kendala pada pengambilan videonya sehingga mungkin tidak terekam dengan jelas atau suaranya tidak terekam gitu. Jadi Tiara dubbing saja. Jadi pada tahap pengakhiran ini Tiara meminta kembali anggota kelompok untuk menyimpulkan atau memberikan pendapat mereka terkait pada pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut dan pada topik yang telah kami bahas tadi. Nah, lalu setelahnya Tiara meminta permohonan maaf kepada teman-teman anggota kelompok apabila terdapat kesalahan pada kata maupun perbuatan Tiara. Nah, lalu yang tidak lupa yaitu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang telah bersedia secara sukarela ikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, lalu Tiara juga mengucapkan semoga apa yang ada pada topik pembahasan ini dapat bermanfaat begitu. Nah, lalu diakhiri dengan mengucapkan salam.